Kali ini kita mau memperbaiki sebuah rice cooker digital merek Bulde yang rusaknya aneh guys. Muncul pesan F1043130 seperti ini. Dan kata yang punya, waktu digunakan untuk memasak itu dia reset sendiri. Gimana cara memperbaikinya? Dan pesan apa itu? Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sekarang kita pengennya ngerjain rice cooker ini dengan cepat. Gimana caranya supaya cepat? Yang jelas pertama, kita coba untuk mengetahui kerusakan komponen dengan melakukan pengecekan secara langsung pada setiap komponen yang mencurigakan. Seperti sensor bawah alias sensor yang ada di termostat. Kemudian sensor atas yang ada di tutup. Kemudian thermal fuse, kemudian modul touchscreen, modul PSU, dan elemen pemanas. Pertama, ayo kita cek dulu modul touchscreen-nya dengan cara mengoperasikannya atau memencet-mencetnya seperti ini supaya kita bisa tahu ada nggak sih kejanggalan waktu kita pencet-pencet. Kalau misalnya ada kejanggalan, slow respon, dan lain sebagainya, itu menandakan modul touchscreen-nya memang ada masalah alias rusak. Tapi pas sudah saya pencet-pencet, ternyata saya nggak nemuin adanya slow respon atau tombol-tombol yang kalau di touch itu nggak ngerespon gitu. Semuanya ngerespon dengan baik dan informasinya muncul juga di layar. Kalau kayak gini, bisa jadi touchscreen-nya ini memang nggak rusak. Sekarang kita udah tahu bahwa modul touchscreen-nya kita simpulkan nggak rusak. Sekarang kita lanjutkan untuk cek bagian yang lain. Dengan cara membuka 6 buah skrup yang ada di sini, terus kita buka, kita akan cek bagian yang lain di sini. Coba kita cek bagian sensor bawah, alias yang biasa disebut sama orang termostat. Untuk rice cooker digital, termostatnya seperti ini, menggunakan sensor. Kalau kita lihat di sini ada semacam kotoran gitu, dan warna dari selongsong kabelnya itu udah kayak gosong gitu. Tapi ini belum jaminan dia rusak loh ya. Kita harus cek dulu pakai avometer. Tapi masalahnya ngecek termistor seperti ini pakai avometer itu nggak efektif juga sih. Bagusnya sih langsung kita ganti, tapi kan masalahnya di spare partnya. Spare partnya memang harganya lumayan. Jadi kalau kita pengen irit, kita bisa ngukur pakai avometer digital dengan skala resistor atau ring resistor atau buzzer atau kontinuitas. Kalau misalnya dia nyambung berarti dia short. Nah kalau short udah jelas dia rusak. Tapi masalahnya waktu kita cek pakai skala resistor, ternyata dia nggak short. Tapi dia keluar angka resistansi itu sebesar 40 kilo ohm atau 41,3 kilo ohm seperti ini. Ya berarti kita simpulkan dia nggak rusak lah. Nah sekarang berarti udah dua bagian yang udah kita cek dan kita simpulkan masih bagus. Yang pertama adalah modul touchscreen yang masih bagus. Yang kedua adalah termistor di bagian sensor bawah yang ternyata juga nggak rusak. Selanjutnya kita akan cek termistor bagian atas atau sensor panas di bagian atas, bagian tutup. Untuk menjangkaunya kita langsung aja cabut soketnya di sini di bagian bawah karena sensor di atas itu nyambung ke bagian modul PSU. Dari sinilah kita bisa cek kira-kira dia rusak apa enggak. Kalau nyambung, buzzernya bunyi, berarti dia rusak. Tapi kalau misalnya buzzernya nggak bunyi pada avometer digital dan keluar angka resistansi, berarti dia masih dalam keadaan baik juga. Misalnya seperti ini. Waktu kita tes, ternyata dia terukur 70,6 kilo ohm. Artinya dia masih bagus. Sekarang kita bisa tahu, termistor bagian bawah itu terukur 40 kilo ohm, sedangkan untuk termistor atas itu terukur 70 kilo ohm. Pertanyaannya mana yang benar? Antara 40 dan 70. Anggap aja dua-duanya benar, karena termistor kalau kita ukur tanpa kita kasih stimulus panas, ya memang seperti itu kalau diukur. Suka-suka dia kadang-kadang angkanya yang keluar. Kadang-kadang terukur 30 lebih, 34 misalnya, kadang-kadang 40, kadang-kadang 70, seperti itu. Sekarang udah 3 bagian yang kita cek yang keadaannya masih baik. Yang pertama adalah
modul touchscreen yang masih bagus. Yang kedua adalah thermistor atau sensor bagian bawah yang juga masih bagus. Yang ketiga adalah sensor atau thermistor bagian atas yang juga masih bagus. Selanjutnya, kita akan coba cek elemennya. Kira-kira elemennya masih bagus apa enggak? Dan ternyata elemennya masih bagus tuh guys. Terukur 114 ohm. Elemen pemanas pada rice cooker kalau terukur dengan angka seperti itu bisa kita simpulkan masih bagus keadaannya. Jadi udah 4 bagian yang kita cek masih bagus. Yang pertama modul touchscreen, yang kedua thermistor bawah, kemudian thermistor atas, dan elemen pemanas masih bagus. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran yang opsional karena sebetulnya kalau bagian ini putus, rice cookernya nggak mau hidup sama sekali, yaitu thermal fuse. Kita langsung cek aja, mumpung kita buka seperti ini, kita bisa cek thermal fuse-nya. Ada 2 thermal fuse di sini. Thermal fuse yang menggunakan kabel warna biru dan thermal fuse yang menggunakan kabel warna merah. Dua-duanya kita cek dan ternyata thermal fuse yang warna biru masih dalam keadaan bagus. Kemudian kita juga bakal cek thermal fuse yang warna merah. Dan ternyata thermal fuse yang warna merah masih bagus juga. Modul touchscreen, thermistor atas, thermistor bawah, elemen pemanas, thermal fuse, dua-duanya masih dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan yang belum kita cek adalah bagian modul PSU. Untuk menjangkau modul PSU, yang kita perlukan adalah membongkar bagian ini guys. Inilah modul PSU. Coba kita cek kira-kira ada komponen yang rusak secara fisik apa enggak. Biasanya sih elko atau kapasitor. Dan biasanya juga yang sering rusak adalah relay. Untuk pengecekan relay biasanya nggak bisa dengan akurat. Kalau misalnya pengen tahu relaynya masih bagus apa enggak, kita sih bisa mengganti dengan relay yang baru. Baru kita benar-benar tahu relaynya masih dalam keadaan baik atau enggak. Yang paling gampang bisa kita lihat rusak atau enggak biasanya adalah elko. Kalau misalnya elko-nya itu udah melendung, artinya dia rusak. Tapi kalau misalnya kita nggak ngelihat elko melendung, disinilah letak tantangan kita untuk mengganti bagian mana yang kira-kira bisa membuat rice cooker ini sembuh seperti sedia kala. Kalau misalnya kita pengen telaten sih, kita bisa coba untuk cek elko-nya satu persatu menggunakan ESR meter. Apakah filosnya udah di atas 3% atau sampai 3%. Kalau misalnya kita menemukan itu, artinya elko-nya rusak dan bisa kita ganti. Terus kita juga bisa cek seluruh dioda-diodanya. Terus kita juga cek resistornya. Kira-kira angkanya masih sesuai apa enggak? Udah kegedean atau udah kekecilan nilai resistansinya, seperti itu. Kali ini saya udah ngecek seluruh komponen-komponennya. Ternyata komponen-komponen pasifnya itu dalam keadaan baik. Nggak ada satupun komponen pasif yang rusak. Hanya beberapa hal aja yang nggak bisa saya tes, yaitu IC dan relay. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau mau tahu bagus atau enggaknya relay, ganti aja dengan relay yang baru. Selanjutnya kita butuh ngecek kabel data. Kabel data penghubung antara touchscreen dengan modul PSU. Kabel datanya yang ini. Ini dia, ada 5 kabel. Caranya dengan membuka covernya dengan menekan tombol ini. Terus kita bukain beberapa buah skrup yang ada di sini. Kalau udah, terus kita tinggal belah aja jadi 2 seperti ini. Habis itu kita baru bisa ngelihat ujung dari kabelnya guys. Ini dia. Tapi ujung dari kabel itu nggak bisa kita jangkau dari situ ternyata. Kita harus ngebuka bagian atas ini. Cara ngebuka bagian atas ini, kita bisa tekan tonjolan-tonjolan yang ada di sini sampai dia kebuka semua. Sampai kita bisa nyabut ujung kabelnya dari modul touchscreen seperti ini. Dan inilah bentuk dari modul touchscreen, tuh kan masih bersih banget. Sekarang ayo kita cek dari ujung ke ujung kabelnya. Kita cek yang pertama kabel warna putih. Nyambung, kabel warna biru, nyambung, kabel warna kuning, nyambung, kabel warna merah, nyambung, yang terakhir kabel warna hitam, nyambung. Oke, sekarang kita tahu
bahwa kabel datanya nggak rusak. Sebelum kita tutup lagi, saya mau tunjukin ini loh, sensor panas. Dan ini bentuknya. Itu ujungnya kayak tadi, dan di atasnya tuh kayak gini. Itu ada kabel ground, dan ini ada dua kabel untuk ke sensornya. 125 derajat Celcius, 600 volt. Karena setelah melakukan pengecekan, ternyata kita nggak menemukan bagian yang rusak, otomatis kita harus mencurigai bagian yang nggak bisa dicek, yaitu modul PSU. Saya udah nyiapin modul PSU yang baru, jadi ayo langsung kita ganti aja. Apakah setelah kita mengganti modul PSU, tulisan F104 itu akan hilang dan rice cooker ini bekerja dengan normal, nggak restart lagi waktu digunakan di tengah-tengah memasak? Ayo kita cari tahu. Ini dia modul yang baru, masih dibungkus sama bubble wrap. Sekarang kita coba sandingkan, kita lihat adakah perbedaan. Ternyata sama persis. Kalau gitu ayo kita pasang. Pertama saya pasang kabel datanya, terus pasang kabel sensor bawah, lanjut pasang kabel sensor atas, terus pasang kabel ke elemen pemanas. Selesai. Urutannya bisa bolak-balik bebas. Mau pasang yang mana dulu bebas. Ini dia yang baru dan itu yang lama. Sekarang adalah waktu-waktu yang genting. Kita lihat. Ternyata setelah diganti modul, tulisan F104 itu masih tetap ada loh. Iya, kalian nggak salah dengar. Tulisan F104 itu masih tetap ada setelah kita mengganti modul PSU yang baru. Ingat, baru loh modul PSU-nya. Tapi tulisan F104 itu masih tetap ada. Tapi apakah tulisan F104 itu mempengaruhi kinerja dari rice cooker ini? Belum tentu. Kalau gitu sekarang ayo kita cek, kita kasih air, kita coba untuk memasak. Kira-kira di tengah-tengah memasak, ada nggak rice cooker ini restart lagi ke posisi semula? Atau menunjukkan gejala-gejala kerusakan yang lain? Tapi sebelum itu, sebentar. Karena saya belum puas banget dengan hasil ini, akhirnya saya coba ngambil sebuah termostat yang ada sensornya, alias ada termistornya. Saya gunakan untuk tes kira-kira termostat yang lama atau sensor bawah itu rusak apa enggak. Ataukah setelah kita ganti sensor bawah, rice cooker ini akan bekerja dengan normal dan hilang tulisan F104-nya. Meskipun di awal tadi kita juga udah tahu bahwa sensor bawah itu dalam keadaan yang baik-baik aja. Tapi segala opsi kan bisa kita coba guys ya. Dan hasilnya adalah tetap muncul F104. Kalau gitu selanjutnya adalah kita beneran harus tes menggunakan air atau nasi untuk tes rice cooker ini setelah diganti modul PSU. Meskipun masih tetap ada tulisan F104-nya. Kita tes di bawah. Tuh airnya. Kira-kira cukup untuk masak nasi lah. Kita hidupin. Kita coba masak dengan settingan standar ya, 10 menit normal rice. Jadi kita tunggu 10 menit, kira-kira dalam 10 menit itu ada kerusakan apa enggak. Restart ke menit pertama atau malah mati total, kita akan cari tahu 10 menit ke depan. Kita mulai. Tuh, beberapa menit kemudian udah mulai ngebul uapnya. Udah setengah jam tapi belum berhenti ya, karena nggak ada nasinya gitu. Adanya cuman air, jadi nunggu airnya hampir habis baru nanti dia berhenti. Ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, banyak banget airnya. Ini nggak bakal berhenti nih kalau misalnya airnya nggak habis. Tapi ini udah normal banget. Saya matikan, saya mau buang airnya. Sekarang saya kasih air dikit banget dan coba kita tes reaksinya gimana setelah 10 menit digunakan untuk memasak. Udah 10 menit dan dia belum mati. Karena itu tadi memang saya nggak gunakan untuk memasak nasi. Saya akan tunggu sampai dia benar-benar mati, nggak aktif memasak lagi. Soalnya kalau sempat dia nggak mau mati itu bahaya banget. Karena harusnya sebuah rice cooker punya otomatis cut off. Kalau misalnya di dalamnya itu udah nggak ada benda yang dimasak lagi.
Nah, pas pemasakan udah selesai, seperti ini, misalnya nasinya udah mateng atau airnya tinggal dikit banget, nanti dia muncul angka seperti itu. Kalau kita ulang lagi seperti ini. Pertama muncul indikator memasak, setelah matang, muncul angka yang tadi telah kita programkan, dan secara otomatis angkanya menghitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tinggal 1 menit lagi, kita lihat apa yang terjadi setelah menit 1 ini berakhir. Apakah dia akan start lagi atau dia kembali ke posisi standby. Tapi kalau start lagi, nah kemungkinan besar ada masalah di situ. Dan ternyata, rice cookernya normal. Dia nggak kembali ke posisi standby, tapi ke posisi menghangatkan, posisi warm. Tuh, rice cookernya sembuh. Jadi kesimpulannya muncul F104 itu artinya apa? Kayaknya sih untuk sementara ini kita akan mengartikan bahwa itu adalah informasi yang muncul apabila rice cooker ini pernah ada bagian yang rusak. Dan bagian yang rusak pada rice cooker ini adalah komponen yang udah kita ganti tadi guys. Seperti itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.